Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kembali lagi di channel Alpin Motor. Kali ini di sini di kesempatan hari ini ya, kita akan proses perakitan mesin sebelah kanan atau area bagian kopling untuk jenis motor Supra Pit, Supra X, Pit S, Pit X, ya, Legenda, Grand, Prima dan sejenisnya ya. Kalau untuk motor Grand, Prima ya, cuman bedanya di sini doang nih. Nah, ada ringnya nih di sini nih. Ini ada ringnya. Kalau untuk Grand dan Prima di sini nggak ada ringnya. Supra X di sini nggak ada ringnya. Tapi kalau untuk Legenda, Pit S, Pit X, Supra Pit New, Repo Ramping, ya itu ada ringnya di sini. Kayak ini Supra Pit New nih. Supra Pit R di sini ada ringnya di bagian sprocket di sini. Ini kalau nggak kepasang bisa loncat motornya. Masukin gigi trek langsung loncat. Ya, kalau ini nggak kepasang. Baiklah, langsung saja ke proses pemasangan. Tak usah lama-lama ya. Pertama yang perlu kita pasang saringan oli. Bagian saringan oli ini sangat berperanlah penting ya. Ini sangat berperan penting untuk saringan oli. Karena jika di bagian saringan oli ini tersumbat atau bolong, nanti akan mengganggu ke sirkulasi oli pada motor ini ya. Bisa-bisa motor hancur kalau di bagian sininya tersumbat. Ya, di bagian sini tersumbat. Sebelum oli naik ke bagian pompa oli dan komponen-komponen lainnya yang seharusnya terlumasi oleh oli di bagian mesin bagian depan. Karena di sini tersumbat, di sininya tersumbat, oli tidak terhisap ke bagian pompa oli dan alhasil oli tidak akan naik ya. Motor bisa hancur karena pelumas di mesin sangatlah penting. Di sini jangan sampai tersumbat dan lagi di sini jangan sampai bolong ya. Kalau bolong kan ini fungsinya untuk penyaring oli sebelum naik ke bagian pompa oli dan bersirkulasi ke bagian mesin-mesin lainnya yang seharusnya terlumasi oleh oli. Nah, jika di bagian sini bolong ya, dikala ada kotoran atau endapan-endapan oli atau banyak gram-gram misalkan, jika ini bolong dia akan terhisap ke pompa oli, masuk ke pompa oli ya. Nanti di bagian bintang pompa oli akan tergores dan terjadilah moros di bagian pompa oli sehingga penghisapan di bagian pompa oli tidaklah maksimal ya. Jika penghisapan di bagian pompa oli tidak maksimal, otomatis oli bersirkulasinya tidak lancar ke bagian mesin yang seharusnya terlumasi oleh oli. Yang terpenting terutama di bagian noken as, di bagian rocker arm ya, dan di bagian komponen-komponen lainnya penting lainnya yang seharusnya terlumasi oleh oli tidak terlumasi oleh oli. Setang piston di sini setang seher, oli masuk dari sini masuk ke setang seher ya. Ini sangat amatlah penting. Jangan bolong dan jangan sampai tersumbat. Harus bagus seperti ini nih. Harus plong. Nah, kayak gini. Pasang. Nah, untuk pemasangan jangan kayak gini kebalik. Sebenarnya bolak-balik kayak gini tidak masalah ya. Yang penting bagus di bagian saringannya. Alangkah baiknya ini sesuai prosedur pemasangannya. Nah, jangan kayak gini. Kayak gini nih. Diameter kecil dan diameter ini besar. Yang kecil di dalam kayak gini. Dorong. Selek. Nah. Ya, setelah kayak gini. Nih. Selanjutnya ring. Ring tebal di sini letaknya nih. Nih. Ya tuh, ring tebal di sini letaknya. Untuk pemasangan ring di sini bolak-balik mangga bebas. Mau dibulak-balik mangga bebas ya, karena diameter kanan dan kirinya sama. Selek. Nah, setelah kayak gini, di sini ada dua ring. Ring yang semacam kayak bintang kayak gini nih. Ya, seal ring semacam kayak bintang kayak gini nih. Nah, di sini untuk pemasangannya kayak gini, masukin sesuai pada relnya nih tuh. Ada jalannya nih. Masukin, klek. Setelah masuk, slek, puter. Slek. Nah, ya puter. Kita zoom nih biar jelas.
Nah, sudah jelas nih. Ini kayak gini, selek. Liatin aja nih, selek. Nah, setelah seperti ini puter. Puter. Selek. Nah, tuh ya. Nah, puter kayak gini. Selanjutnya ada ring penahannya nih, tuh penahan ring. Supaya bertujuan si ring yang dipasang tadi ini tidak maju dan tidak mundur, tidak keluar dan tidak masuk. Nah, ini masuk ke relnya nih tuh. Mengunci. Slek. Nah, tuh dia tidak akan gerak, maju tidak bisa, ke dalam tidak bisa. Tuh. Ya. Nah. Nah, setelah kayak gini, bagian sini selesai. Nih ya. Lanjut ke sini. Rakit di bagian kampas kopling. Kampas koplingnya buka deh. Nih, kampas koplingnya sini. Nah, kampas koplingnya ada 4 biji. Kampas kopling 4 dan plat kopling ada 3 nih tuh ya. Pertama yang perlu kita pasang, ini kita kasih oli dulu. Nah, kampas kopling yang baru kasih oli. Slek. Ini olinya juga tidak diganti karena kata yang punya motor baru beberapa hari doang. Makanya kita tap ulang ke tempat wadah yang bersih. Nah, setelah kayak gini, nih bisa dipasang. Nah, sebelum dipasang, teman-teman harus pastikan di bagian kaki 4 dan lawan kaki 4-nya nih. Selandai ya. Nah, kaki 4 dan lawan kaki 4. Ini kaki 4. Kenapa dia bisa disebut kaki 4? Nah, kakinya ada 4. 1, 2, 3, 4. Ini lawan kaki 4. Nah, di sini nih, dipastikan di bagian dinding pas penahan tekanan di bagian kampas kopling sebelah sini, di kaki 4-nya maupun di lawan kaki 4-nya ya. Di sini harus rata, harus presisi di bagian sini, harus rata. Kalau di bagian sininya ngerel-ngerel, kerataannya tidak rata, tidak presisi, ada yang tinggi, ada yang bawah, ya. Bahkan yang misalkan bagian dalamnya dalam, ini bagian sininya nih, bagian dinding di bagian sininya ini dalam, pinggir-pinggirnya di bagian ininya kanan kirinya tinggi misalkan, itu percuma. Mau Anda ganti kampas kopling beberapa kali pun ya akan tetap selip. Dipastikan ini harus rata kayak gini tuh. Saat kita pakai baut kayak gini tuh, tidak ada terlihat udara, tidak ada terlihat celah di bagian sini tuh, harus rata kayak gini. Sama di bagian lawan kaki 4-nya juga ya. Kalau misalkan ada cahaya atau tidak presisi, kalau bahasa sininya legok ya, legok di sininya nih dalamnya ya, ini harus diganti, kalau nggak dibubut diratakan ulang. Harus sepresisi mungkin di bagian sini. Lanjut ke proses pemasangan. Pertama kampas kopling. Ini plat kopling. Ini ada yang runcing, ada yang tumpul. Sebenarnya bebas untuk pemasangan di bagian sini. Mau yang runcing kayak gini di atas, mau yang tumpul di atas, bebas. Tapi alangkah baiknya sesuai pemasangan pabrikannya. Nah, ini posisinya kayak gini nanti. Nah, ya kayak gini, di dalam kayak gini nih. Slok kayak gini. Ya. Jadi yang runcing ngehadapnya keluar ke sini. Ya, keluar. Nah, jadi kayak gini tuh. Hit kameranya, Bro. Slok. Selanjutnya kampas kopling. Ini. Ya. Plat kopling. Slok. Kampas kopling. Slok. Plat kopling. Slok. Terakhir kampas kopling. Nah, setelah kayak gini, ya, ini bisa dipasang ke sini. Kalau untuk jenis motor Honda, untuk motor ini yang kita sebut namanya tadi, Supra Pit, Supra X, Pit S, Pit X, Supra Pit New, Supra X, Legenda, Grand, Prima nih. Untuk di bagian sininya, ini bebas. Gigi di bagian sini nih, gigi kaki 4 dan gigi lawan kaki 4-nya ini bebas. Karena mau gimana pun ini akan tetap klop, akan tetap ngigit kayak gini. Beda dengan motor Yamaha. Kalau motor Yamaha salah aja udah numpang kayak gini. Kalau salah pemasangan, motor tidak akan fungsi koplingnya. Kalau ini mau gimana pun ini akan tetap sama, akan tetap ngigit kayak gini, selek ya, berpasangan tuh.
dorong lagi. Hit. Tuh, mau kayak gini bisa masuk tuh, kayak gini juga mau kayak gini bisa, bebas kalau untuk motor ini. Tuh. Ya, klop. Nah, setelah kayak gini, kita pasang dulu di bagian sini. Pasang dulu untuk sementara nih. Ring. Ya, sebenarnya di sini ada ring, tapi untuk pemasangan di bagian sini doang, pengepresan ini tidak perlu kita pasang dulu. Nih, nanti kita proses pemasangan ke bagian sananya baru pasang ke bagian mesinnya. Nah, setelah kayak gini, puter nih. Puter deh. Uluhur ben uluhur. Oke, ulah angkat tah. Up. Nah, nih harus kayak gini nih tuh. Tuh ya. Di sini 1 dan 3 di bagian sini. Sebenarnya untuk pemasangan ini mau ditaruh di sini semua nggak apa-apa, mangga. Keempat-empatnya di sini semua mangga, tapi alangkah baiknya kita ikutin sesuai pabrikannya ya. Pemasangannya kalau pabrikannya di sini 1, di sini 3 kampasnya. Ya. Udah jelas. Setelah kayak gini, nih, kita pasang dulu pegas. Set. Yang gini. Selanjutnya bautnya. Di sini bautnya jangan keliru. Nih. Ini ada yang hampir sama, cuman diameter panjangnya beda. Nih. 1 2 3 4. Nah, ini bentuknya sama tuh. Baut yang kayak gini ada 5 ya. Yang 4 yang agak panjang nih, panjang di 4 nih. Ini kepunyaan di bagian kopling di sini. Adapun yang pendek ini, nah ini buat kaleng ini nih, yang pendek. Jangan keliru ya. Nih tuh, 1 2 3 4. Ya, tuh. Ini buat kaleng ini nih. Yang pendek. Kalau yang bersungguh-sungguh ingin buka pasang sendiri, kalau buka sih saya kira tidak perlu ditutorial kan ya, karena untuk pembukaan tinggal buka-buka doang. Kalau untuk pemasangan ini sangat penting. Kadang bisa buka tapi nggak bisa pasang. Nih, kalau misalkan teman-teman perhatikan nih video dari awal kita pasang sampai nempel ke bagian sini ya. Kalau yang IQ-nya tinggi, yang cerdas istilah katanya, langsung ketangkep, langsung bisa lah. Nih. Kita gunakan impact biar cepet. Bisa pakai kunci palang 10 nih, kayak gini pakai palang, tapi lama ya. Tapi kalau untuk tutorial pakai yang alat yang seadanya aja, jangan pakai yang canggih-canggih ya. Nah, ini pasangnya nyilang. Kalau nggak nyilang bisa-bisa patah nih di sini nih. Tak, patah. Kalau nggak nyilang. Pokoknya diusahain untuk pasang di bagian baut kaki 4 di bagian sini. Ini harus nyilang, sekalian deh. Untuk pengencangan searah dengan arah putaran jarum jam, dan untuk pemasangan, untuk pengencangan searah dengan arah putaran jarum jam. Kalau untuk pelepasan berlawanan arah dengan arah putaran jarum jam ya. Nah, setelah kayak gini nih, ini jangan dulu dikencengin. Ini pegasnya harus dilurus-lurusin. Harus posisinya harus lurus. Kalau nggak lurus nantinya putarannya akan ngegelebah goyang, sepeleng di bagian kaki 4 dan lawan kaki 4-nya. Itu juga nanti mempengaruhi ke kampas kopling. Kampas koplingnya nanti tidak awet. Pokoknya nyilang-nyilang kayak gini. 2-3 derat dari sini, ini 3 derat misalkan. Ini 4 derat, di sini 4 derat. Terus aja kayak gini. Dan lagi cek satu-satu. Nah, jika sudah terpasang seperti ini nih,
cabut lagi. Tuh, ini sudah pas. Tuh, nanti proses pemasangan ke bagian mesinnya nih enak, karena ini sudah pas dudukan ini dengan sarang kopling. Tuh, ya. Tuh, kan, set, mudah tuh, set. Sambil merem juga, merem. Set, tuh, ya. Nah, setelah kayak gini, nih. Ya, setelah kayak gini bisa pasang ring di sini, ring tuh ya, ring. Mau bolak-balik mangga, pasangnya bolak-balik kayak gini mangga. Nah, cuman alangkah baiknya kita sesuai pabrikannya nih, yang runcing di dalam, yang runcing tuh. Nah, setelah kayak gini pasang lagi sini, slep. Nah, udah. Selanjutnya kita pasang. Untuk di bagian ini karet kopling, ini sebelumnya parah sekali. Untuk pemasangan karet kopling sebelumnya ini parah tuh, ya. Tuh, jorok kerjanya. Tapi ini masih bagus. Tuh, cuman kerjanya doang jorok tuh. Jadi jelek kelihatannya tuh. Tuh, berantakan. Tapi ini masih bagus tuh. Ya. Gak apa-apa lah, nggak usah kita ganti karena di sini tidak ada kegoyangan kanan maupun kiri, ke depan ke belakang, cuman kelihatannya doang jelek. Tapi nggak apa-apa ya. Nah, setelah kayak gini ini taruh di sini klep tuh ya. Nah, untuk selanjutnya, kalau ini terakhir juga nggak apa-apa nih. Kalau ini kampas sprocket. Nah, selanjutnya pemasangan ini nih. Di bagian sini juga tuh, ininya jelek tuh. Ya, tapi tidak masalah lah, jelek juga. Kalau mau ini diganti nih, satu paket, tapi ini juga masih bisa digunakan. Kita tutorialkan cara pemasangan saja. Sebelumnya sudah kita koordinasi ke yang punya motor. Sekiranya yang masih bisa digunakan, gunakan saja. Ya. Pokoknya kita di sini berikan tutorial cara pemasangan saja, oke? Nah, untuk pemasangan di bagian sini, nah, ini ada bosing di sini. Mau dipasang di sini mangga, ya. Mau dipasang di sini dulu mangga. Nih di sini. Slep. Ya. Ini pastikan ringnya jangan sampai robah. Tuh, ringnya jangan sampai jatuh ke bagian pinggiran, harus pas masuk. Slep di sini, ya. Ini bebas, bolak-balik kayak gini bebas. Ya. Nah, untuk pemasangan di bagian sini ini harus berbarengan dengan ini nih. Nah, satu dibarengi dengan ini dan ini, ya. Slep. Nah, kayak gini. Tuh. Oh. Tuh. Kalau misalkan untuk pemasangan di bagian asnya susah kemasuk, tuh kan ini susah kemasuk, diputernya ikut, asnya ikut muter tuh untuk ngepasin ke bagian lubang di bagian kaki 4 dan lawan kaki 4-nya. Caranya masukin gigi. Masukin gigi, injak, drag, lepas. Nah, setelah kayak gini, ini dipegang, nih ya, kayak gini pegang. Roda diputer-puter. Tuh. Mudah kan masuk. Ya, masuk. Coba goyang ngomong di roda. Tuh. Tuh, ke depan ke belakang. Nah, tuh. Masuk, ya, up. Karena ini diam, si as yang dalam yang muter, dia nyari dudukan yang pas ke bagian sarang kopling, ke bagian kaki 4 dan lawan kaki 4-nya muter. Set. Setelah pas pada dudukan jadi klek akan masuk. Ini sambil didorong kayak gini. Ya. Nah, setelah kayak gini, nih. Kita pasang ring. Nah, di sini ring. Ada yang cembung dan ada yang rata. Yang rata di sini. Nah, ya, nanti yang cembung buat di sini. Sebenarnya di sini juga seharusnya ada yang rata, terus ditimpa pakai yang cembung. Berhubung sudah tidak ada, nggak apa-apa pakai yang rata juga.
Nah, selanjutnya, nah ini jangan sampai keliru nih. Mur mahkota. Karena ada dua mur mahkota, yang satu yang besar dan satu yang kecil. Yang besar ini taruh di bagian sini dan yang kecil di sini. Kalau kebalik ini resikonya bisa fatal. Kopling tidak akan fungsi, tidak ngopling nanti motornya. Ya, bisa-bisa kalau dipaksa dipasang ditekan, ini bisa patah nih. Tak, diinjek gigi langsung patah. Tak. Karena ininya mentok dengan ini mur. Ini di sini letaknya yang kecil. Selek. Nah. Kalau masukin agak susah. Nah, posisinya harus dari sini. Nah, masuk. Nah, di sini kita lupa belum jelasin nih, ya. Nih. Kita lepas lagi di bagian sini, kita jelaskan. Oke. Peredam bunyi nantinya. Nih, ini cabut lagi. Plek. Obeng deh. Tang tayo kasi tang tayo. Nah, ringnya kita lepas lagi. Nih kita jelaskan di bagian sini, buka dulu. Selep. Nah, ya. Nih di bagian sini. Ini untuk peredam bunyi. Nah, untuk pemasangan di bagian sini, ini bisa kita putar. Putar. Nah, satu gigi kayak gini, selep, ya, dorong, selep, tuh, ya. Setelah didorong kayak gini pas tuh, kayak tadi roda gigi dimasukin gigi, tuh, ya, masukin, selep, ini dipegang, ini tetap dipegang nih, biar tidak robah. Putar, peredam bunyi di bagian gigi primer dan sekunder. Kalau misalkan ini tidak diputar satu gigi, nantinya saat stasioner dia bunyi tok 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 tok, karena putaran di bagian gigi primer dan gigi sekunder tidak tertahan, tidak ada otomatisnya nih. Nah, ini nggak masuk nih, belum masuk nih ya, tuh ya, dipaksa juga nggak masuk. Nah, kita pegang, dorong, masukin gigi, putar, kayak balik lagi, set. Nah, putar, masukin gigi, nah putar terus, dia akan mencari posisinya tuh. Nah, ya, masuk. Ini sudah diputar satu gigi, satu gigi aja nggak apa-apa, yang penting ada tahanan. Nah, selanjutnya pasang lagi ring. Nih, set. Nah, pasang. Enaknya pakai mur mahkota nih, pasang, pakai kunci mahkota gitu. Nah, selek. Nah, setelah kayak gini, kita barengan nanti ngencenginnya. Nih di sini ada ring. Kalau untuk jenis motor ini sudah saya jelaskan tadi, di sini ada ring, ya, ring. Beda lagi kalau untuk Grand, Prima, Supra X lama nih, ya, nggak ada ringnya di sini. Yang boringan ininya besi ini. Dorong-dorong sampai masuk ke dalam. Nah, setelah masuk kayak gini, lanjut pasang nih sprocket. Oh, ya. Oh. Setelah kayak gini, di sini ada ring.
ring mahkota. Ini yang kecil ini ada sentilnya nih. Ini harus ke coakan yang ada di bagian rumah sprocket. Slek. Nah, selanjutnya ring yang ada outside. Yang ada outside-nya ini menghadap ke sini, hadap keluar. Celek. Nah, kayak gini. Nah, setelah kayak gini, ini tinggal kita kencangkan. Yang kopling dulu. Porsinya, bro. Nah, sekarang yang sprocket. Nah, cukup. Kalau misalkan teman-teman tidak mempunyai impact untuk pelepasan di bagian mur mahkota, bisa menggunakan pahat. Pahatnya jangan terlalu luncing dan jangan terlalu tumpul, ya. Untuk pelepasan di bagian sini, ya, bisa dipahat. Nah, kayak gini, ya. Untuk pemahatannya, ya, ini jangan ada tekniknya untuk pemahatan. Sama saya juga sebelum punya impact, ya, pakai alat manual dipahat. Dia obeng pahat deh, jeung palu nek nyontokin ya. Untuk pemahatan yang baik, tidak merusak nantinya. Walaupun merusak, paling ke murnya doang. Kalau untuk pemahatannya yang salah, bisa-bisa ke bagian kruk as ini bengkok. Ke bagian kruk as bengkok, ya. As kruknya di sininya bengkok, nanti ngegol. Kalau ngegol, motornya akan getar nantinya, oke? Nih, untuk pemahatan ya, nih, teknik pemahatan, teknik pukul. Nih, untuk pemahatan ini jangan kayak gini nih, jangan set. Nah, jangan kayak gini. Kalau posisi berdiri kayak gini nih, ya, otomatis si ini akan tertekan ke bawah, dia akan bengkok. Di bagian truk asnya akan bengkok. Kalau mahatnya kayak gini, ini teknik pahat nih. Nah, kita tinggikan tripodnya. Nah, pemahatannya jangan kayak gini, set, jangan kayak gini tuh. Kalau apalagi sejajar kayak gini nih, ya, lurus, set, ya, kayak gini jangan. Dipukul dari sini, ini akan tertekan dan akan bengkok, ngegol, ya. Nih, jangan terlalu miring juga. Kalau terlalu miring kayak gini, ke mur akan rusak, murnya akan rusak. Nah, jadi yang baik untuk proses pemukulan pakai pahat, teknik pahat nih kayak gini. Ini, nih, mahatnya agak masuk ke dalam, jangan kayak gini. Nah, kayak gini, nih. Sekiranya kita pukul dari sini, beban pukulan tidak tertuju pada kruk as, dia tidak akan bengkok, melainkan dia akan sedikit ke dalam mukulnya, cek 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 sana, ya. Dan ini jangan terlalu miring, rusak nanti murnya. Nah, agak berdiri kayak gini, set. Nah, kayak gini pukulnya. Pukul dari sini. Nah. Pukul. Dak. Dak. Dak, ya, pukul. Itu nanti tidak akan merusak ke bagian kruk as, tidak akan bengkok nantinya. Kalau mukulnya kayak gini berdiri kayak gini, otomatis dia tertekan ke sini, ya, ke samping. Ini akan ngegol bengkok. Kalau ke sini enggak. Nih, ini pakai akal logika aja menurut pikiran, ya. Pakai akal logika lah intinya. Kalau kayak gini logikanya dia akan tertekan ke sini dan hasil nanti akan bengkok. Kalau kayak gini enggak, dia ke dalam, ya, shot ke sana, mukulnya. Baiklah, saya kira sudah cukup. Nah, setelah posisi mur ini dikencengin, ini wajib, ini harus ringan ke belakang, kayak gini tuh. Diputar ke belakang ringan, si bagian kopling ini muter kayak gini, tuh, ya, ke depan keras, tuh. Ke depan tidak muter. Oh, ke belakang ringan. Ya. Ke belakang ringan, ke depan keras. Ke belakang ringan, ke depan keras. Kalau misalnya ke belakang keras, ke depan keras, dijamin motor tidak akan normal. Mau Anda rakit sudah terpasang, setelah terpasang dimasukin gigi, cetrek. Drak, langsung loncat, dilepas langsung loncat. Yakin kalau ke belakangnya berat.
Ke depan berat tidak muter, ke belakang berat tidak muter. Saat Anda pasang, saat Anda coba masukin gigi, truk, lepas, jelag, mati motornya. Ya, tidak ngopling seperti pakai kopling manual. Diinjak, lepasnya pelan-pelan, baru dia jalan. Nah, itu di bagian sininya bermasalah. Tidak muter ke bagian belakangnya nih. Ya, dijamin kalau ke belakang tidak muter, berat, sama seperti ke depan kayak gini. Dimasukin gigi, truk, langsung loncat. Motor langsung mati. Jadi tidak bisa stasioner, tidak bisa langsam saat masuk gigi. Kalau ke belakang kayak gini ringan nih. Nih ya, ini kondisi normal. Saat dimasukin gigi, dilepas tidak mati. Dan saat masuk gigi, truk, motor hidup, dilepas, motor bisa stasioner saat masuk gigi. Tapi kalau kita di bagian sininya, kita ulangi, kalau di bagian sini keras seperti ke depan kayak gini, dimasuk gigi, strike, mati langsung. Motor tidak bisa stasioner saat posisi masuk gigi. Yang normal kayak gini, ke depan berat, ke belakang ringan. Ya, oke. Nah, setelah kayak gini, ini kita lipat nih di bagian ring mahkota. Nih tuh, penahan mur mahkota. Nih tuh. Nah, ya, penahan mur mahkota. Nah, jangan semuanya. Yang pas dengan ini aja nih, mur mahkota nih. Karena untuk sekedar pengunci saja. Nah, jangan semua. Kalau mau semua juga nggak apa-apa, tidak masalah. Mau semua juga nggak apa-apa kayak gitu. Nah, ya. Kalau semua juga tidak apa-apa. Cuman yang berfungsi cuman beberapa doang yang masuk ke bagian mur mahkota nih ke sini. Kita rendahkan lagi tripodnya tuh. Tuh. Yang masuk cuman ini doang, 1, 2. Yang lainnya enggak tuh. Jadi tidak mengunci. Yang mengunci cuman 2. Jadi yang dilipatkan yang menguncinya saja. Ini juga mangga kalau mau dilipatkan, tapi tidak ada fungsi. Ini cuman gini doang. Tuh. Yang ini, yang berfungsi 2 doang, ini yang masuk. Oke? Ya. Setelah kayak gini, pasang di sini. Ini packing penting. Packing penting di sini, harus ada packingnya. Kalau nggak ada packingnya, nah, nanti oli bersirkulasi dari sini, set, masuk set ke bagian bak kopling sini nih. Nih, sini. Dan dia akan masuk ke sini. Set. Setelah masuk ke sini, dia akan tersalurkan ke sini, dan dia akan masuk ke bagian conrod, ya, ke bagian connecting rod atau ke bagian setang seher. Kalau misalkan di bagian sini packingnya jelek, bolong, oli tidak tertuju pada tujuannya, melainkan dia keluar ke sini, berantakan, masuk ke sini, keluar ke sini. Ya, tidak masuk ke bagian lubang ke sana, ke bagian setang seher. Nanti pelumasan di bagian setang seher tidak maksimal, cepat kena di bagian setang sehernya, ya. Saya kira sudah jelas. Pasang murnya di sini, bukan mur baut. Nih, ada 3 biji. Pakai kunci 8, pakai obeng dulu lah, kayak gini. Karena ini bisa 2 pakai obeng dan bisa pakai kunci 8. Slap. Nah, untuk selanjutnya pasang ini, jangan lupa nih, bautnya ada 2 yang tadi ini. Tuh. Letaknya di sini nih. Tuh. Selep. Satu di sini dan satunya di bawah di sini. Nah, ya. Bisa kita kencangkan langsung. Agak mundur. Nih, ya. Pasang bearing di sini.
bearing bolak-balik mangga bebas. Tapi alangkah baiknya yang ada angkanya ini di luar letaknya tuh. 6200 kode bearingnya. Nah, di sini nih ya, kebanyakan teman-teman merakit kampas kopling di sini, di bagian setelah nempel kayak ini dipasang, klek klek klek. Itu beresiko. Kalau kita di sini pasangnya di bawah kayak tadi ya, di bawah masukin. Kalau misalkan dipasang di bagian sini, ngelepas di bagian sininya nih, ngelepas di bagian sini. Pertama ini akan ada agak kesulitan ya. Kedua resikonya ke bagian sini patah nih, selek. Ini patah nih biasanya kalau buka pasang di bagian sini karena ada tekanan ya, kurang maksimal, tidak bebas kalau belum ngelepasnya di bagian sini. Tapi kalau bisa mah enggak, tidak masalah. Yang penting harus hati-hati intinya. Takut patah di bagian sininya nih. Nyari ini susah nih. Ya. Nyari ini. Ya, nantinya memperhambat kerjaan teman-teman semua. Jadi cari aman saja, buka saja nggak apa-apa. Jangan dibuka dari sini, kalau dari sini resikonya patah. Tapi kalau bisa saya ulangi mah enggak. Yang penting tujuan kita mengganti kampas kopling yang sempurna, ya. Tidak ada kesalahan, ya. Walaupun manusia sifatnya salah, tapi kan kalau hati-hati kita, ya, tidak mungkin salah kalau hati-hati. Tapi kembali lagi, sifat manusia sifatnya salah dan lupa, ya. Nah, untuk selanjutnya pemasangan di bagian sini nih. Pemindah gigi, penekan kopling, penekan setut. Nah, untuk pemasangan di bagian sini, ini ada titiknya nih, jangan salah. Ini titik ada dua nih, yang ini ya 1, 2, 3, 4. Di sini ada titik 1 nih, ya, titik 1. Ini harus sejajar dengan garis yang ada di bagian as. Nah, di sini ada garisnya nih. Ini harus sejajar. Kalau nggak sejajar, nantinya dioper giginya susah. Kalau melebihi ke depan ke sini, dioper gigi ke depannya nggak kena karena ini mentok ke bagian sini nih. Tak. Nah, di sininya nih. Kalau misalkan ke bagian sini, ya, sama. Kalau terlalu ke bawah, sama. Diturunin giginya nggak bisa, susah, ya. Karena mentok ke bagian sini nih. Nih, tuh, mentok ke bagian sini, nyangkut di bagian sini nih. Jadi ini harus pas di tengah-tengah, kayak gini. Celek tuh. Oh. Harus pas. Masih kurang. Nah, tuh, pas ya. Oh, lurus. Kasih pencahayaan. Oh, lurus. Siap. Nah, setelah kayak gini, pasang di sini. Untuk pemasangan di bagian sini, ini agak susah nih ya. Dia akan jatuh, tuh. Dia akan jatuh, tuh. Dia akan jatuh. Ini ada dua teknik. Pertama, teknik motor di miring, tidur ke sana, miring, ya. Yang kedua, kalau nggak mau ribet, pakai stemplet. Nih. Ini teknik yang kedua, pakai stemplet di bagian lubang bearingnya. Nah, jangan terlalu banyak, yang penting menjaga supaya si ini penekan kopling tidak robah. Tuh, ya. Tuh kayak gini. Ya. Tuh. Setelah kayak gini, nih, tinggal kita pasang. Ini tutup kopling. Kita tinggikan tripodnya. Kameranya tinggikan. Untuk pemasangan di bagian ini dilem, ya, dilem tapi cuma sebelah lemnya. Dikala nanti kita buka lagi, pakinya tidak nempel di sana dan tidak nempel di sini, cuma sebelah dong nempel di bagian tutupnya doang, kayak gini. Nanti tidak rusak. Kalau di bagian sininya cukup pakai pelumas, pakai oli, kayak gini. Nah, setelah kayak gini, tinggal kita masukin. Nih. Ini diusahakan ke bawah, loh, kayak gini. Dorong. Nih. Yang teman-teman perlu pertama dipaskan, nih, di bagian ini, di bagian as engkol. Nah, goyang-goyang bagian sini kalau ini sudah masuk. Nah, ininya melipet nih. Silnya harus sambil kita sudah ngelipat.
Setelah ini kan belum masuk nih, sedikit lagi nih. Pukulnya jangan dari sini, di sini nih. Tuh. Dia akan masuk. Tuh. Ya. Udah masuk kayak gini, tuh. Tinggal pasang baut. Tuh bautnya. Ya. Yang paling panjang ini ada 2. Pertama di sini, ya. Dan yang kedua di sini. Nih. Tuh, paling panjang 2. Dan yang agak pendek ini letaknya di sini. Kalau yang lainnya semuanya sama. Semuanya sama. Yang beda 1, 2, 3 semuanya sama. Nah, ini bisa pakai kunci 8. Nah, semuanya bisa pakai kunci 8 biar supaya lebih cepat lagi bisa. Kalau punya alatnya pakai impact. Torsinya paling kecil. Nah, kayak gini. Nah, cukup. Cukup. Ya, sudah selesai ini tuh kayak gitu. Tinggal kita masukin oli. Cuman selanjutnya kita setel di bagian setut nih. Untuk penyetelan di bagian setut kopling. Dek, kunci 14, Dek. WD tuh. Nah, setut kopling di sini nih. Nih, kendoran, Dek. Ini pegang pakai obeng min ke bawah. Selek. Nah, terus kendoran sampai kendor. Nih untuk penyetelan di bagian setut kopling di sini, up, guys. Nah, ya, set. Nah, semakin. Nah, untuk penyetelan normalnya beda dengan motor Yamaha. Kalau motor Yamaha semakin dia dikencengin, semakin diputer, dikencengin ke sini, ya. Kalau Yamaha semakin menekan, tapi kalau untuk Honda semakin dikencengin kayak gini, dia tidak menekan. Kopling tidak akan fungsi, ya. Tidak akan fungsi saat diinjek ini. Masukin gigi, digas-gas dia tetap nyelonong. Ya, kalau terlalu masuk ke dalam. Yang normal motor ini mah kalau untuk motor Honda dikendorin, dia semakin menekan. Nah, kendorin terus sampai mentok. Selek. Nah, sudah terasa mentok. Selek. Nah, sudah terasa mentok. Selek kayak gini. Nah, selek kayak gini, puter, ya. Jangan terlalu banyak, sedikit aja. Selek segini cukup. Kencengin. Ini dipertahanin nih, jangan sampai robah. Nah, posisinya. Nah, untuk penyetelannya segitu. Coba injak kok gigi. Injak baik gigi nak. Tuh. Nih, ya. Nih. Lepas. Nih, gigi injak. Celek. Puter. Tuh. Tuh. Dia akan terasa netral. Rem nanya. Remnya terlalu kencang. Tuh, ya. Dilepas dia nyantol. Tuh. Ya. Injak lagi. Tuh. Seperti netral. Lepas. Nah, berarti itu menandakan fungsi. Ya. Tuh. Nah, ya. Di sini juga kalau misalkan terlalu masuk ke dalam, ya kita coba ulangi. Kita kendoran Dede, kita coba masukin ke dalam nih. Biar teman-teman paham. Nih, Dede. Kalau misalkan terlalu masuk ke bagian dalam, kendoran terus. Up. Nah, up. Kalau dia terlalu masuk ke dalam nih, ini sudah mentok nih. Puter. Misalkan 1 kali putaran. Kluk. Ya, nih. Udah segini kencengin coba. Ini kopling tidak akan berfungsi. Up. Nah, nih kopling tidak akan berfungsi nih. Tuh, diinjaknya kiringan tuh. Tuh, saat diinjak keras, kluk, sekeras mungkin tuh, tetap nyantol. Jadi saat kita masukin gigi, truk,
Ya, nih. Di gas-gas dia tetap nyelonong. Kalau masuk ke dalam, terlalu masuk ke dalam setelan setutnya. Ya. Jadi kopling tidak berfungsi. Nah, kalau misalkan terus bereken. Nah. Oh, kalau misalkan terlalu keluar juga tidak normal. Kendoran. Nah, kalau terlalu kencang, nah ini sudah mentok kayak gini, dipaksa dikencengin terus. Misalkan dipaksa dikencengin terus nih. Selep. Nah, sampai mentok kayak gini, kenceng. Ya. Oke lah, gigi ini keras. Tuh, sedikit aja langsung ngopling, putar. Tuh, sedikit aja langsung ngopling. Telep. Tuh, sedikit aja, tekan segini aja langsung. Tuh, motor tidak berjalan tuh. Tuh. Ya. Nah, kalau terlalu kencang kayak gitu, perecan. Nah, kalau terlalu kencang kayak gini, ya, terlalu kencang kayak gini, ini dijamin kampas kopling mau Anda ganti 10 kali pun akan tetap selip kalau penyetelannya kayak gini. Ya, secara tidak langsung si setut kopling tanpa diinjak di bagian persneleng dia selalu menekan. Ya, selalu menekan. Walaupun baru tetap selip. Oke, dan di engkolnya pun kadang-kadang nyes, ngelos, di engkolnya ngelos. Itu menandakan di bagian sini setelannya terlalu menekan, dan juga bisa jadi kalau di engkolnya ngelos, kampas koplingnya sudah minta diganti, atau di bagian sininya terlalu menekan. Oke, untuk setelan yang sedang nih, kayak gini nih. Nah, ini sudah kendor nih murnya. Kita putar, kita kendorin kayak gini. Kita putar berlawanan arah dengan arah putaran jarum jam. Nah, setelah mentok kayak gini, klep. Nah, ini mentok nih, tuh, mentok. Kita kendorkan sedikit saja. Slek, segini cukup. Kencengin. Nah, saat proses pengencangan ini jangan sampai robah, harus segini. Tuh. 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 Terus kencangin. Up. Nah, coba injak gigi. Injak baik, putar. Nah, udah normal, lepas. Putar. Nah, nyangkut. Udah, mereken. Nah, baiklah, untuk pemasangan perakitan di bagian komponen-komponen bagian area kopling dan penjelasan-penjelasannya mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan jika ada penjelasan atau segi kata-kata yang kurang berkenan, yang kurang pas dalam pemasangan maupun dalam segi kata-kata, saya minta maaf karena saya manusia biasa, sifatnya salah dan lupa, dan mungkin keterbatasan ilmu saya segini ya. Mohon dimaklumi. Sekian dan terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan share videonya supaya terjangkau lebih luas lagi. Like, komen jika ada pertanyaan, dan nyalakan loncengnya. Sebelum nyalakan loncengnya, tekan subscribe. Nyalakan loncengnya supaya tidak tertinggal video-video berikutnya dari Alpin Motor. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.